Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Madi Farhan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan testing REST API dengan menggunakan Catalan Studio ini. Jadi setelah saya pelajari pada program Bootcamp Allo Dokter bersama dengan Rakamin ini, di sini saya sudah belajar melakukan testing REST API dengan menggunakan delete, get, post, put. Lalu lanjut saja, bagaimana cara memulainya. Untuk memulainya itu pertama kita dapat membuat folder. Mungkin yang belum bisa membuat dulu. Kalau di sini saya sudah membuat, itu membuatnya dengan cara file, new, terus pilih project, lalu di sini bisa kan isi namanya bebas, lalu pilih API atau web service, lalu tekan OK saja ya. Setelah itu setelah kita buat, lalu kita ke profile ini, kita klik default, lalu di sini kita membuat sebuah URL staging ya. Lanjut saja untuk ininya. Yang pertama itu ada menggunakan base URL, di mana base URL ini menggunakan tipe data string, value tipenya, lalu request ini https://request.in yang akan kita coba ya. Yang lalu success code-nya itu kita buat 200, dia sama menggunakan value type-nya string. Oke, berikutnya itu sebelum masuk saya akan menjelaskan dulu apa sih get ini. Get ini digunakan untuk memanggil data. Jadi di dalam yang link sudah kita masukkan tadi tuh di default ini yang request.in ini. Jadi get ini kita memanggil data seperti ini. Bisa kita lihat ini untuk URL itu kayak $kurung kurawal buka global variable base URL kurung kurawal tutup /API/user page sama dengan 1. Nah, di sini di dalam web tersebut ini menampilkan nama di page pertama. Itu ada email George, first name-nya George, last name-nya Blood. Oke, lanjut saja. Untuk berikutnya itu ada post. Post itu digunakan untuk menambahkan data seperti ini. Untuk menambahkan data ini, kita dengan menuliskan di HTTP body ini dengan kurung kurawal buka, dengan name-nya itu saya tulis saja Siti, job-nya itu digital marketing. Lalu untuk itu bisa kita jalankan. Nanti ya akan muncul ya. Di sini dia sudah masuk, name-nya Siti, job-nya digital marketing, dan created at ini tanggalnya. Ya, setelah itu sudah get, post, lalu itu ada put user. Nah, di put user ini digunakan untuk melakukan update data atau seperti mengubah data. Nah, di sini variabel ini sama menggunakan tadi, cuma saya user ini saya ubah 2. Nah, lalu di name kedua itu dia akan berubah namanya. Name-nya akan menjadi tidar. Jobnya ini saya tulis sebagai driver. Ini bebas, kita mau ngubah namanya apa, terus jobnya bisa apa gitu. Berikutnya itu ada delete. Untuk delete ini dia tidak ada ini karena dia akan langsung mendelete, langsung menghapus ya. Dia tidak ada spesifiknya, jadi delete itu untuk menghapus data ya. Berikutnya setelah
kita membuat di objek repository ini tadi dengan cara klik new, terus pilihnya web service request. Nah, tadi bisa kita tulis, nih misalkan kita cari delete, tulis saja kita delete user, terus request TP ini biarin aja di RESTful, terus langsung di OK saja. Berikutnya, setelah kita buat ini, kita membuat test case-nya. Di sini saya juga sudah membuat test case-nya. Test case get all ini dia mengambil nama secara keseluruhan, seperti ngambil data nama first name ini Janet, terus data emailnya janet.weaver@request. Nah, jadi ini source code ini bisa kita ambil di get all user ini. Jadi klik di verification, lalu nah jadi ini ya kita ambil dari assert ini, kita copy lalu kita masukkan. Nah, untuk mengambil data ini kita bisa milih, jadi kita ingin menampilkan data apa dengan cara di sini tuh kita tekan Ctrl Shift K gitu. Lalu nanti datanya itu akan masuk ke sini. Setelah masuk ke sini, lalu kita kopikan ke dalam sini. Nah, ini nanti akan menampilkan. Setelah itu sama untuk put user, kita pindah ke script, lalu masukkan tadi yang sudah kita buat, kita copy di sini, name-nya tidar. Untuk delete, di sini kenapa delete itu responnya 204, karena di objek repository ini pada saat kita jalankan dia menampilkan kode responnya itu 204 gitu. Ya, sama seperti lainnya, udah get, terus post ini menekan post yang tadi itu, name-nya kita masukkan, dan sama untuk responnya kode post ini 201. Lalu untuk tadi sudah post, put juga sudah. Nah, put ini tadi yang merubah nama gitu, jadi kita masukkan aja. Nah, setelah sudah kita buat test case-nya, lalu objek repository-nya bisa kita ke test suite untuk menjalankan secara langsung, secara keseluruhannya. Itu bisa dengan cara new, kita bisa memilih test suite atau dynamic test suite gitu ya. Nanti ini tinggal tulis saja namanya. Di sini saya sudah mengisi, sudah membuat. Jadi nanti di query builder-nya itu di ID-nya kita langsung aja tulis test case. Jadi di test case ini dia akan langsung mengambil data. Jadi nggak usah kita tulis satu-satu, kita tuliskan saja berdasarkan ID-nya. Jadi nanti di dalam test case ini dia akan muncul semua gitu. Lalu tinggal klik search. Nah, setelah itu setelah kita buat objek repository-nya, lalu test case-nya bisa kita langsung jalankan testingnya. Ya. Kita tunggu. Ya, ini masih running. Kita tunggu saja nanti apakah ada kesalahan atau tidak. Biasanya kalau dia gagal di dalam script itu ada yang salah. Ya,
Di sini kita sudah berhasil melakukan testing dan tidak ada apa di sini berhasil semua. Lalu setelah ini dia akan mengupload reportnya ke Catalon Test Ops. Kita tunggu saja sampai selesai, nanti hasilnya akan keluar. Nah, jika hasil nanti di laptop atau komputer kita di sini ada tulisan pasnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya.